Awas, ada tuyul. Yo bro, Alex di sini. Memaku di cermin sekali lagi. Oke lah. Yuk berangkat. Ini Ben, teman sekamarku. Kami bekerja sebagai karyawan dan tinggal di mes yang disediakan oleh kantor. Mayan, bisa menghemat biaya tempat tinggal. Seperti biasa, sebelum berangkat ke kantor, kami melipir dulu ke toko roti langganan kita. Setelah mengambil roti dan kopi, aku mulai membayar. Astaga, teledor sekali sih. Perasaan uangku tinggal 100.000 deh kemarin. Kenapa sekarang cuma tinggal 50.000? Tapi tak masalah, karena hari ini aku akan gajian. Sepulang kerja, aku langsung bersih diri dan duduk di tempat tidur menghitung uang. Kemudian, uang itu langsung kumasukkan ke tas kerja dan bersiap tidur. Aku masih ngantuk sekali, ingin resign, tapi aku belum punya cukup uang. Aku bangun dan bersiap sambil menggerutu. Pagi itu, seperti biasa, aku melipir dulu ke toko roti, mengambil roti dan kopi, kemudian mulai membayar. Lagi-lagi, jumlahnya berkurang. Kali ini, uangku 50.000 hilang begitu saja. Kemana lagi ini uang? Perasaan kemarin masih utuh. Bahkan sudah kuhitung sebelum tidur. Sepanjang hari di kantor, aku tak bisa fokus kerja. Aku penasaran dan bingung kemana hilangnya uangku akhir-akhir ini. Aku pun mengambil HP dan mengecek daftar pengeluaran uang yang udah aku tulis sebulan terakhir semenjak uangku yang terus-terusan menghilang. Ben tiba-tiba muncul di hadapanku. Makan siang yuk. Apa mungkin Ben? Akhir-akhir ini ia sering keluar malam dan pulang larut. Kemudian kami berjalan ke pantry kantor. Aku duduk di hadapannya dan hanya memandangnya makan. Ada apa? Lo akhir-akhir ini sering pulang larut ya Ben? Ada acara apa? Oh, temenku dari desa lagi holiday ke kota. Jadi ya gue temenin dia keliling-keliling sekitar. Oh gitu. BTW keuangan lo lagi ada masalah nggak Ben? Keuangan? Fine-fine aja tuh. Tumben lo nanya. Ada apa? Gimana ya? Bukannya mau nuduh, cuman mau nanya aja sih. Belakangan ini uang gue sering hilang. Lu ada ambil uang gua nggak? Ben menatapku bingung, lalu ketawa. Hah? Ngambil uang lo? Serius lo Lex? Gue nggak pernah ngambil uang lo. Sumpah. Bukannya apa ya? Tapi gue tahu keuangan lo setara sama gua. Jadi nggak mungkin gue ngambil punya lo yang nggak seberapa. Jawab Ben sambil tertawa. Maaf Ben, dia cuma bingung aja. Uang gue hilang terus. Gue kira ya gitu deh. It's okay Lex, tapi sumpah gue gak pernah ngambil duit lo. Mungkin lo yang lupa naruh kali. Iya, kayaknya gitu deh. Jawabku kikuk sambil menahan rasa malu karena sudah menuduh Ben tanpa ada bukti. Setelah percakapan itu, aku mencoba lebih hati-hati. Setiap malam, kutaruh uangku di dalam lemari dan menguncinya. Bahkan, kutaruh kunci itu di bawah bantalku. Tapi, anehnya, uangku tetap saja masih terus hilang sedikit demi sedikit. Suatu malam, seperti biasa, Ben pulang larut lagi kali ini. Dia membersihkan diri dan merasa lapar. Akhirnya, ia mencoba mencari makanan di kulkas dan menonton TV setelahnya. Sekitar jam 2 dini hari, ia baru kembali ke kamar. Dan ia kaget, ada suara gemerisik dari dalam lemariku. Dengan ekspresi cemas atau ketakutan. Entahlah, dia membangunkanku perlahan. Lex, bangun, ucapnya lirih sambil menggoyangkan badanku. Dengan lemas, aku membuka mata dan bertanya, ada apa? Bangun,
Lo dengar suara nggak? Aku mencoba menajamkan pendengaranku dan mendengar bunyi gemerisik dari dalam lemariku. Ada sesuatu di sana. Coba kita lihat. Aku mengangguk. Kami perlahan mendekat dan membuka lemari. Di sana, dari dalam lemari, terlihat jelas sosok kecil sedang duduk sambil memegang uang. Tuyul! Kami berdua berteriak kaget. Tuyul itu terperanjat dan kabur melewati kami, kemudian hilang menembus dinding. Malam itu, kami tak bisa lanjutkan tidur dan memutuskan untuk jalan-jalan sebentar sambil menghirup udara segar. Tanpa sadar, kami berada di jalanan depan kantor. Lampu kantor menyala dan ada bayangan yang berseliweran. Kami penasaran dan memutuskan mendekat. Ternyata bayangan itu adalah Pak Bos. Kami melihat gelagat Pak Bos yang aneh. Dia berjalan mengendap-endap dan mulai menebar sesuatu di area kantor. Setelah Pak Bos pergi, kami memutuskan masuk dan menemukan sebuah kotak berisi biji-bijian dan kemenyan. Akhirnya, saat kami kembali masuk kerja, kami saling mengorek informasi ke teman kantor. Usut punya usut, Pak Bos memang punya peliharaan yang katanya untuk mengamankan uang kantor. Tapi mereka tidak tahu kalau ternyata tujuannya adalah untuk mengambil uang kita sedikit demi sedikit. Aku dan Ben merasa ngeri, tapi juga bingung harus melakukan apa. Kami tidak ingin membuat masalah dengan bos, karena kami masih butuh uang buat biaya hidup sehari-hari. Setelah berpikir dengan keras, Ben menyeletuk. Kita nggak mungkin ngelaporin ini ke kantor, nanti kita bisa dipecat. Tapi kita bisa bikin tuyulnya takut. Gimana caranya? Tuyul kan harus dipelihara seperti anak. Nah, pasti mereka bakal berkeliaran tuh di dalam rumah Pak Bos. Oke, terus? Tanyaku masih tak paham arah bicaranya. Dia punya petasan di kamar. Kita cukup menemukan lubang untuk melempar petasan itu ke dalam rumah Pak Bos. Pasti tuh tuyul kabur karena takut. Gua sebenarnya ragu dengan ide gila ini. Tapi oke lah, ide ini patut untuk dicoba. Malam itu, kami menunggu di semak-semak sampai larut malam. Dengan was-was, kami menyalakan petasan dan melemparnya melewati lubang ventilasi jendela. Begitu petasan meledak, terdengar teriakan dan suara gaduh dari dalam rumah Pak Bos. Dan kami lihat, tuyul yang malang itu lari terbirit-birit meninggalkan rumah Pak Bos. Kami berlari tanpa suara dan tertawa terbahak-bahak menjauhi rumah Pak Bos. Keesokan harinya, kantor dipenuhi dengan rumah tentang suara ledakan aneh di malam sebelumnya. Pak Bos tampak sedikit pucat karena semua orang ingin menjenguk dan melihat keadaan rumahnya. Oh iya, FYI, tak ada satu orang pun dari kita yang pernah mengunjungi rumah Pak Bos. Saat ini, ia hanya mencoba meyakinkan mereka bahwa semua baik-baik saja. Tapi, para karyawan tetap memaksa hendak berkunjung. Esoknya, sepulang kerja, kami berkumpul di rumah Pak Bos dan menikmati makanan yang disediakan. Aku dan Ben penasaran, apakah tuyul itu masih ada di rumah ini atau tidak. Kami meminta izin ke toilet dan celingak-celinguk mencari keberadaan tuyul. Tapi, sepertinya tuyul itu sudah tak ada. Entah tuyulnya kabur karena ketakutan akan petasan, atau tuyulnya diungsikan ke panti asuhan karena akan banyak orang yang datang berkunjung. Namun, yang paling penting, uangku sudah tak pernah hilang lagi. Meski kami berdua merasa lega, tapi di dalam hati kecil kami takut kalau Pak Bos akan menyadari siapa pelaku petasan itu. Tapi, kami juga tahu, tak ada yang berani mengakui kejadian itu secara langsung. Lagi pula, siapa yang mau mengakui memelihara tuyul di kantor? Dan sejak saat itu, kehidupan kantor kami kembali normal, tanpa gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Setidaknya untuk sementara waktu. Namun, satu hal yang pasti, kami berdua tak akan pernah melupakan kejadian malam itu. Bagaimanapun juga, siapa yang mengira kalau di balik suasana kantor yang tenang, ada tuyul yang bekerja lembur.